Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Polemik soal film dokumenter Dirty Food yang dirilis saat masa tenang kampanye belum juga usai. Terbaru, pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhammad Iskandar dilaporkan ke Bawaslu RI buntut pernyataan soal film Dirty Food. Tak hanya Anies Caimin, tapi juga Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Mereka dilaporkan oleh dua kelompok yakni Rampai Nusantara dan Advokat Lisan pada Selasa 13 Februari ke Bawaslu RI. Rampai Nusantara melaporkan Anies, sedangkan Advokat Lisan melaporkan JK beserta Caimin. Ketua Umum Rampai Nusantara Mardian Syah Semar menerangkan pelaporan ini karena perbuatan terlapor yang mengomentari film Dirty Food pada Senin 12 Februari di kediaman JK. Mardiansyah menilai Anies sengaja melalui pernyataannya menyatakan bahwa penyelenggara pemilu sudah diatur kotor dan penuh dengan praktik manipulasi. Tak hanya itu, pernyataan lain yang disoroti adalah rakyat yang menginginkan perubahan. Menurut Mardiansyah, pernyataan tersebut dinilai sebagai kampanye karena merupakan slogan dari pasangan Amin. Padahal saat ini adalah hari tenang. Sementara itu, perwakilan advokat Lisan Ahmad Fatoni menyatakan pelanggaran yang dilakukan Caimin adalah dikarenakan ia mengunggah trailer film Dirty Food melalui akun X miliknya. Untuk diketahui dalam akun X, Caimin mengunggah trailer tersebut dengan caption, "Ada yang sudah nonton," sedangkan JK dilaporkan terkait pernyataannya di sebuah pemberitaan media nasional. Pernyataan yang dimaksud yakni film Dirty Food baru menyampaikan 25% soal kecurangan pemilu, sehingga hal tersebut seolah-olah ingin membangun narasi kecurangan. Seperti tadi dikatakan bahwa ini akan merusak pemilu kita dan membuat hasil bisa jadi cacat ketika itu dilaksanakan. Karena itu jangan lakukan kecurangan, hentikan. Mumpung masih ada 2 hari nih, jangan dikerjakan karena merusak semua. Seperti pertandingan sepak bola yang kemudian segalanya serba diatur sampai skornya diatur. Marah penonton marah. Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat, karena rakyat akan merespon seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak bisa tahu. Jadi betul-betul harus hati-hati. Jangan pernah melawan yang disebut sebagai kemauan rakyat dalam sebuah pemilu. Ini jangan dimanipulasi. Lalu pesan kepada semua ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan, kemudian aparat penegak hukum yang terlibat, juga petugas TNI dan seluruh jajaran, termasuk yang non-ASN, kepala desa dan semuanya. Pemilu ini masuk keluarga kepala desa. Ketika keinginan rakyat untuk perubahan itu terjadi, maka perubahan itu akan dirasakan juga oleh semua ASN, oleh keluarga-keluarganya, anak-anaknya yang bisa sekolah murah, anak-anak yang bisa dapat pekerjaan. Jadi perubahan yang dibawa itu berdampak juga kepada mereka. Di sisi lain, ketika ada manipulasi dan orang-orang yang terlibat manipulasi, keuntungannya tidak dapat mereka, keuntungannya dapat oleh yang mau berkuasa. Jadi ingat-ingat nih, melaksanakan kalau ada perintah-perintah seperti Pelaporan terhadap Anies Baswedan Muhammad Iskandar ke Bawaslu RI ditanggapi santai oleh Timnas Amin. Co-Kapten Timnas Amin Sudirman Said dan Ketua Umum Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf bahkan tertawa saat diminta tanggapan terkait hal ini. Ditemui pada Selasa 13 Februari, Ari Yusuf mengatakan film Dirty Food berbicara soal kebenaran. Menurutnya, semua pihak tahu bahwa film ini membahas mengenai kecurangan pemilu berdasarkan analisis dan fakta. Sementara itu, Sudirman Said berujar, masyarakat yang menyaksikan film ini jumlahnya tidak sedikit. Hal ini terlihat dari jumlah view yang mencapai angka 8 juta semenjak dirilis 2 hari lalu. Sudirman pun mengamini pernyataan Yusuf Kala yang menyebut film ini baru menampilkan 25% dari kecurangan yang ada. Menurut Sudirman, sebagai akademisi, maka sudah seharusnya
Tiga pakar hukum yang tampil dalam film tersebut menyuarakan keresahan. Lebih lanjut, Sudirman mengatakan, ada baiknya bahwa hal ini tak disikapi dengan lapor-melapor. Untuk diketahui, pelaporan para tokoh ini dilakukan oleh dua kelompok. Kelompok Rampai Nusantara melaporkan Anies, sedangkan advokat Lisan melaporkan JK beserta Caimin. Anies dan JK dilaporkan karena pernyataan mereka saat mengomentari dokumenter ini. Sedangkan Caimin dilaporkan karena mengunggah trailer melalui akun X saat masa tenang. Kemunculan film Dirty Foot di masa tenang juga turut dikomentari oleh Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak. Sebagaimana diketahui, film dokumenter ini disorot karena menampilkan dugaan kecurangan pemilu 2024, termasuk soal dugaan aparat yang tidak netral. Ditemui di Kodam 1 Bukit Barisan, Selasa 13 Februari, Maruli mengaku belum menonton film ini. Namun, dirinya sudah mendengar bahwa yang disampaikan dokumenter ini baru sebatas dugaan kecurangan atau ketidaknetralan aparat pemerintahan. Maruli mengatakan bahwa tak ada bukti soal ketidaknetralan aparat TNI dalam pemilu 2024. Lebih lanjut, Maruli menyarankan kepada masyarakat ataupun media bagaimana menyikapi dirty vote. Menurutnya, apabila sebatas omongan semata tanpa bukti, tak perlu untuk ditanggapi. Meski begitu, ia menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat soal film ini. Maruli pun kembali menegaskan akan mengambil tindakan untuk anggotanya jika tidak netral. Untuk diketahui, film Dirty Vote disutradarai Dandi Laksono yang mengangkat dugaan kecurangan pada pemilu 2024. Film ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Dandi berharap film itu bisa menjadi edukasi bagi masyarakat jelang pemungutan suara yang akan dilakukan pada 14 Februari esok. Bapak izin saya, tadi Bapak sempat menyinggung soal netralitas. Nah, kalau belakangan ini kan ramai isunya soal film Dirty Four, Pak, yang di dalamnya juga menyinggung adanya dugaan aparat membackingi bahkan mengalahkan dukungan. Nah, apakah ada yang mau disampaikan terkait ini, Pak? Ya, kebetulan saya juga nggak nonton itu, tapi saya dengar ceritanya. Kalau orang bilang menduga nggak punya bukti, ya kita juga semua bisa menduga-duga lah. Makanya kalau saya bisa memberikan saran ke teman-teman media maupun masyarakat umum, kalau tidak ada buktinya, hanya omongan-omongan apa segala macam, saya kira jangan terlalu ditanggapi lah, ya, karena ya itu serba salah. Kita mau tuntut, saya juga dibilang saya kan cuma menduga katanya, ya kan? Itu permainan mereka untuk membuat ya situasi punya tujuan tertentu mungkin, ya, kita nggak tahu. Tapi kalau dia bilang ada sesuatu hal, ya kita akan tindak lanjuti. Kalau misalnya kami keberatan, kami bisa bilang. Tapi kalau sekarang dengan kata-kata dugaan itu kan menurut saya itu pernyataan apa bisa dikatakan nggak bernyali, ya kan? Dia tidak bisa dituntut kan? Kalau dituntut bilang Anda maksudnya apa? Ya saya kan menduga-duga katanya gitu. Ya, jadi ya mudah-mudahan masyarakat bisa menilai. Saya lihat banyak tanggapan, saya filmnya nggak nonton tapi tanggapannya saya lihat ada beberapa masyarakat juga kelihatannya sudah mengerti lah kira-kira. Terkait dengan ya. Dari Bapak izin saya, tadi Bapak sempat menyinggung soal netralitas. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.